Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Mutamadin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang multi-layer perceptron atau kita singkat dengan MLP. MLP adalah metode atau model dalam machine learning yang digunakan untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, prediksi, atau regresi. Jadi, MLP merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan atau yang bisa kita sebut dengan neural network yang termasuk dalam kategori deep learning. Metode ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari pola yang kompleks dari suatu data. Cara kerja MLP sendiri yaitu dengan memproses data melalui lapisan-lapisan. Antara lain ada input layer di mana itu akan menerima data atau memasukkan data di mana itu ada data gambar, teks atau numerik. Terus ada hidden layer, itu merupakan lapisan tersembunyi yang melakukan transformasi nonlinear menggunakan fungsi aktivasi. Dan yang terakhir ada output layer, di mana ini akan menghasilkan hasil akhir dari data tersebut. Contoh dari klasifikasi gambar ke dalam kategori. Jadi tidak usah kita lama-lama. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan model neural network menggunakan multi-layer perceptron atau MLP pada dataset iris. Kita juga akan melihat evaluasi model menggunakan confusion matrix. Jadi saya sudah membuat suatu code di PyCharm. Nah, di sini saya akan menggunakan data iris. Ini data irisnya seperti ini. Ada sample like, sample white, pental like, pental white. Ada spesies, ya spesiesnya ini ada Sentosa, versicolor, dan juga ada virginica. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan Pandas. Kita harus menginstal Pandas terlebih dahulu. Pandas ini tugasnya kegunaannya adalah untuk membaca data iris CSV ini, data CSV ini, ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah install Pandas, kita juga mempersiapkan Scikit model selection. Jadi selection ini yaitu ada mengimport trend test split. Maksudnya apa? Maksudnya di sini nanti akan membagi atau mengambil data menjadi dua bagian, di mana itu nanti ada 80% untuk training dan 20% untuk data testing. Selanjutnya label coder ini itu berfungsi mengubah label string ke angka. Maksudnya apa? Nah, di sini kan kita masih string nih labelnya. Nih, nah ini tuh spesies ini labelnya itu masih string, dalam artian masih bukan angka. Nah, ini dengan adanya label counter ini ya Sentosa itu akan diubah menjadi 0, terus versi color akan diubah menjadi 1, virginica akan menjadi 2. Gitu, makanya harus menggunakan label encoder ini. Fungsinya label encoder seperti itu. Dan selanjutnya kita harus mempersiapkan standar scalar. Di sini ada standar scalar. Nah, ini adalah untuk menormalkan data fitur. Maksudnya apa? Jadi MLP ini kan sangat sensitif terhadap skala data. Misalkan jika suatu fitur nilainya besar, misal 100 ya, dan fitur lain kecil misalnya 0,2, model akan cenderung lebih memperhatikan fitur yang besar. Jadi normalisasi memastikan semua fitur memiliki bobot yang seimbang. Itu gunanya standar scalar. Selanjutnya ini ada akurasi skor. Nah, maksudnya akurasi skor ini adalah untuk mengevaluasi performa model. Jadi ini digunakan untuk mengukur performa model setelah testing. Untuk akurasi skor, persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi. Sedangkan confusion matrix menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas.
Jadi ini fungsinya akurasi skor dan coefficient matrix. Selanjutnya di sini ada namanya MLP classification. Nah, kalau ini adalah model neural network dari scikit-learn. Jadi ini kan yang tadi sudah kita bahas, ada input layer, hidden layer, output layer. Nah, itu ini di sini di MLP classification. Nah, terus kalau ini Seaborn dan MATLAB PyPilot ini untuk visualisasi confusion matrix. Jadi ntar nanti hasilnya akan muncul dalam bentuk gambar seperti itu. Selanjutnya di sini ada namanya PD-READ CSV iris 2 CSV. Jadi ini akan membaca data iris 2 CSV yang ini. Oke. Maksud dari kode ini, model hanya bekerja dengan angka. Jadi ini akan kita ubah yang tadi sudah saya sampaikan. Spesies ini, data label ini akan diubah jadi angka, jadi Sentosa 0, versi color 1 dan Virginica 2. Selanjutnya kita akan memisahkan data fitur dan label di sini. Nah, jadi X ini ya, itu berisi fitur seperti sempal left, sempal wide. Nah, itu X. Pental left itu X. Nah, kalau Y itu labelnya, yaitu spesies. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menormalisasi fitur agar model lebih cepat dan akurat dalam belajar. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Berdasarkan fitur ke skala rata-rata 0 dan deviasi standar 1, ini penting ya untuk MLP, karena MLP sensitif terhadap skala fitur. Selanjutnya data akan dibagi menjadi data latih dan data uji di sini, di mana data 80% digunakan untuk training dan 20% digunakan untuk testing. Oke, selanjutnya di sini kita akan membangun data latih model MLP. Nah, di mana dua hidden layer masing-masing dengan 10 dan 8 neuron. Model akan belajar maksimal selama 1000 iterasi. Jadi ini akan melatih model pada data training. Setelah model dilatih, kita prediksi hasil dari uji coba dan hitung akurasinya. Nah, di sini maksudnya itu akan memprediksi label dari data uji. Ini predik ini nanti akan memprediksi label dan akurasi skor. Nah, akurasi skor ini akan menghitung persentase prediksi yang benar. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan hasil prediksi menggunakan confusion matrix. Jadi nanti ini itu akan membandingkan prediksi versus nilai sebenarnya dan menampilkan metrik secara virtual sehingga menampilkan angka di dalam kotak. Nah, langsung saja kita jalankan, kita debug saja, kita run. Nah, di sini muncul. Nah, dari sini kita bisa lihat baris menunjukkan aktual, kolom menunjukkan label prediksi, di mana semua nilai diagonal ini ada 10, 9, dan 11. Ini berarti benar, tidak ada prediksi yang salah atau kosong di luar diagonal nih kan. Ini menunjukkan bahwa model yang kita capai akurasinya 100% dalam dataset uji, karena ini benar semua nih 100%. Karena datanya sedikit mungkin ya, jadi bisa akurat. Jadi maksud dari hasil gambar ini
Ini adalah 10 baris dari 10 baris pertama Sentosa, 9 baris kedua Versicolor, dan 11 baris baris ketiga di Virginica. Jadi kenapa kok kita total ini 30? Karena tadi kita kan data testingnya 80, trainingnya 80, data testingnya 30, sehingga yang ditampilkan 30 data tesnya. Jadi 10 Sentosa, 9 Versicolor, dan 11 Virginica. Jadi datanya itu tepat 100%. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.